Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Teman-teman yang dicintai karena Allah, perjuangan Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat dalam membela agama Allah patut dijadikan contoh. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwa demi menegakkan agama Islam. Mereka rela meninggalkan keluarga demi kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam yang berjiwa kesatria dan pemberani. Nah, kisah kali ini berisikan salah satu kisah peperangan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalian dapat mengetahui kedahsyatan perjuangan pasukan muslimin melawan pasukan musuh. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan mereka dalam membela agama Islam ya. Selamat menyaksikan. Pertempuran Badar dalam bahasa Arab disebut Ghazwah Badar. Adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam lawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sebelum pertempuran ini, kaum muslim dan penduduk Mekah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata, namun masih dalam skala kecil. Antara tahun 623 Masehi sampai dengan awal 624 Masehi, dan konflik bersenjata tersebut semakin lama semakin sering terjadi. Meskipun demikian, pertempuran Badar adalah pertempuran skala besar pertama yang terjadi antara kedua kekuatan itu. Nabi Muhammad SAW saat itu sedang memimpin pasukan kecil dalam usahanya melakukan pencegatan terhadap kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Ketika beliau dikejutkan oleh kedatangan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar, pasukan Muhammad SAW sangat berdisiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang kuat dan berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekah sekaligus menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy, antara lain Abu Jahal alias Amr bin Hisham. Bagi kaum muslim, awal pertempuran ini sangatlah berarti karena merupakan bukti pertama bahwa mereka sesungguhnya berpeluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekah. Teman-teman, Mekah saat itu merupakan salah satu kota terkaya dan terkuat di Arabia zaman jahiliyah loh. Kemenangan kaum muslim juga diperlihatkan kepada suku-suku Arab lainnya bahwa suatu kekuatan baru telah bangkit di Arabia, serta memperkokoh otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering bertikai. Berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan membangun persekutuan dengan kaum muslim di Madinah. Dengan demikian, ekspansi agama Islam pun dimulai. Pasukan muslim bergerak meninggalkan Badar menuju Madinah. Perang Badar telah usai dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Sebuah kemenangan karunia Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan sebagai realisasi janjinya kepada Rasulnya dan kaum muslim. Kemenangan dalam peperangan identik dengan ghanimah. Teman-teman, ada yang tahu apa itu ghanimah? Nah, betul. Ghanimah adalah harta rampasan peperangan. Itu pula lah yang terjadi kala itu, teman-teman. Para sahabat mendapatkan banyak ghanimah yang diperoleh dari tangan musuh yang melarikan diri, terbunuh, atau tertawan. Di sini muncul permasalahan baru, yaitu cara pembagian ghanimah. Karena para sahabat terbagi menjadi 3 kelompok, ada yang berkonsentrasi menyerang dan memukul mundur musuh, ada yang berkonsentrasi mengumpulkan harta rampasan, dan ada pula yang berkonsentrasi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar terhindar dari serangan musuh. Teman-teman, ternyata setiap kelompok merasa berhak mendapatkan bagian dengan alasan mereka masing-masing. Perselisihan ini terjadi karena pada saat itu belum ada syariat tentang aturan pembagian ghanimah. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menjelaskan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil alih permasalahan ini dan menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membagikannya kepada kaum muslimin. Lalu Allah berfirman, menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat 1 yang artinya adalah mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Surat Al-Anfal ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya sama rata kepada semua sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Di antara hadis yang menunjukkan pembagian ghanimah kepada sahabat yang turut serta dalam perang Badar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya unta yang diambilkan dari seperlima yang merupakan bagian Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberikan ghanimah kepada para peserta perang, tapi beliau juga membagikannya kepada para sahabat yang ditugaskan di Madinah atau yang tidak ikut berperang karena suatu alasan yang dibenarkan. Seperti Umar radhiyallahu anhu yang tidak berangkat karena mengurusi istrinya yang sedang sakit, atau Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abu Lubabah yang mendapatkan tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap di Madinah. Begitulah akhir dari kisah pembagian ghanimah. Beliau mengambil seperlimanya, kemudian sisanya beliau bagikan kepada para sahabat secara sama rata. Pembagian ghanimah ini dilakukan di daerah Safra dalam perjalanan pulang menuju Madinah. Para sahabat radhiyallahu anhum semuanya taat kepada keputusan yang diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perselisihan di dalam masalah pembagian ghanimah ini hilang begitu saja. Dan begitulah sikap para sahabat dalam setiap permasalahan yang diputuskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Teman-teman yang dicintai karena Allah, bagaimana perasaanmu setelah mendengarkan kisah tadi?
Semoga kita semua bisa mengambil ibroh atau hikmah dari kisah yang luar biasa ini ya. Teman-teman bisa menulis hikmah apa saja yang teman-teman dapatkan di lembar handout yang Miss dan Mister bagikan ya. Semangat selalu teman-teman. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Salam buat ayah bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.